Masalah besar di Persib hingga Luis Mia minta amunisi baru. PSSI memiliki hutang pada Bali United. Berita Liga 1 dan Timnas Indonesia. Serta update tragedi Kanjuruhan. Semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Persib Bandung memang terus berlatih di tengah kompetisi yang ditunda meskipun hanya 4 kali dalam seminggu, di mana 3 harinya para pemain Persib diliburkan. Hal ini dilakukan demi menjaga kondisi para pemain agar tidak drop ketika sewaktu-waktu liga digulirkan lagi. Dalam latihan di beberapa hari ini, pelatih Persib Luis Mia menemukan masalah besar di Persib. Salah satunya adalah faktor stamina pemain yang cepat sekali drop ketika tak ada pertandingan atau latihan. Selain itu, dalam beberapa game internal Persib, Luis Mia mengatakan dirinya kekurangan pemain, terutama di sektor belakang dan depan. Di sektor belakang, pulihnya Victor Igbónepo memang jadi angin segar bagi Persib karena bisa jadi alternatif di lini belakang. Tapi Persib pun harus ditinggal Kakang Rudianto ke Timnas U19 untuk waktu yang cukup lama. Dan ini dianggap kurang oleh Luis Mia. Pasalnya Luis Mia ini selalu pakai 3 bek tengah. Jadi jika salah satu bek ini cedera atau akumulasi, otomatis Luis Mia pun mau tak mau memasang bek kiri atau kanan sebagai bek tengah. Untuk itu, Luis Mia kabarnya telah meminta pada manajemen Persib untuk mencarikan bek tengah baru. Dan nama Ryuji Utomo pun kabarnya paling santer diisukan akan direkrut Persib. Pasalnya selain Ryuji adalah mantan atau jebolan di klub Persib, Ryuji pun di Persija jarang terpakai. Sementara untuk lini depan, ini yang paling disoroti Luis Mia. Saat ini Persib hanya bertumpu pada David da Silva yang ditopang oleh Ciro Alves yang kadang-kadang digeser jadi striker. Luis Mia mengatakan membutuhkan pelapis yang sepadan. Padahal di Persib ada nama Ezra Walian dan Ridwan Ansori. Namun menurut Luis Mia sangat sulit mengembalikan performa Ezra. Pasalnya Ezra sudah terlanjur terbiasa di posisi barunya, yakni jadi gelandang atau winger. Ditambah Ezra yang baru pulih dari cedera. Sementara untuk Ridwan Ansori, menurut Luis Mia, Ansori memiliki modal sebagai striker dengan postur tubuh tinggi 180 cm. Hanya saja Ansori ini belum teruji dan harus banyak dipoles. Ada kelemahan-kelemahan tertentu yang Luis Mia lihat dari Ansori. Nah, kabar terbaru, Persib kabarnya tengah mengincar 3 nama lokal untuk melapisi David da Silva. Yang pertama adalah Dimas Drajat, namun agak sulit nampaknya jika harus mendapatkan Dimas. Pasalnya saat ini di timnya Dimas adalah pemain inti dan kapten. Ditambah Dimas adalah pemain tim nasional Indonesia yang otomatis akan sering absen dipanggil timnas. Yang kedua adalah Sadam Emirudin Gafar. Striker muda PSS Sleman ini sudah pulih dari cedera. Sadam pun sempat dikaitkan dengan Persib di awal liga lalu. Namun entah kenapa gagal gabung ke Persib. Meskipun saat ini PSS Sleman butuh striker setelah Michel Sagas tak berfungsi, namun kabarnya PSS Sleman yang akan datangkan Bruno Silva ditambah moncernya Hoki Caraka, kecil kemungkinan Sadam dapat tampil reguler di PSS.
Tapi kesulitan Persib dapatkan Sadam adalah kontrak Sadam masih cukup panjang di PSS, yakni hingga 2024. Dan yang terakhir ada nama Axel Runtu Haku. Nama ini mungkin asing ya di telinga para pecinta sepak bola, khususnya bagi Boboto. Wajar, pasalnya striker kelahiran Tondanu, Sulawesi ini belum pernah membela tim besar. Tercatat Axel pernah main di Kalteng Putra dan Persemin Minahasa saja. Striker bertinggi tubuh 175 cm dan berusia 24 tahun ini adalah striker utama Sulut United di Liga 2. Sejauh ini telah cetak 5 gol dari 4 pertandingan di Liga 2 musim ini. Ia tercatat jadi top scorer kedua Liga 2 di bawah Zulham Zamrun dari Persela Lamongan. Torehan-torehan golnya inilah yang disinyalir membuat sejumlah klub Liga 1 tertarik memboyong Axel, termasuk Persib Bandung. Namun Persib harus bersaing dengan beberapa klub Liga 1, termasuk salah satunya adalah PSIS Semarang yang kabarnya juga telah ajukan tawaran pada Sulut United untuk mendapatkan Axel. Tapi yang pasti Persib kabarnya fix akan tambah striker di jendela transfer ini. Kita akan lihat siapa yang akan dipilih, apakah Dimas Derajat, Sadam Ghaffar, atau Axel Runtu Haku. Gimana menurut kalian? Siapa yang cocok untuk Persib? PSSI, Federasi Sepak Bola tertinggi di Indonesia ini saat ini memang tengah disorot setelah sejumlah kontroversi di Liga dan puncaknya tragedi Kanjuruhan yang dimana PSSI dianggap tak mau bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Kini kembali PSSI pun disorot oleh media massa. Hal itu adalah kabarnya PSSI memiliki hutang pada klub Bali United. Hal ini diposting oleh sebuah akun Instagram fans Bali United yang menyebutkan PSSI berhutang pada Bali United. Meskipun tak disebutkan berapa jumlah nominal hutang tersebut. Berita ini kembali membuka lebar mata netizen tentang apa yang terjadi di Liga 1 musim lalu, di mana PSSI lakukan kontroversi, yakni melanggar regulasi yang dibuat oleh PSSI itu sendiri, yaitu regulasi jika musim itu tak ada satupun tim yang boleh bermain di kandang. Tapi faktanya di Liga 1 musim lalu di seri 4 dan 5 justru Liga 1 dimainkan di Bali, yang otomatis secara tidak langsung Bali United jadi satu-satunya tim yang jadi tuan rumah di Liga 1 2021 lalu. Hal ini menimbulkan spekulasi jika Liga 1 musim lalu benar-benar disetting dan sudah ditentukan siapa juaranya. Apalagi dengan hutang yang cukup besar PSSI ke pihak Bali United, otomatis mau tak mau PSSI harus mau menuruti keinginan Bali United. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi soal ini, baik dari pihak Bali United maupun PSSI itu sendiri. Aduh, makin kacau nih PSSI. Dari Timnas Indonesia, kegagalan Timnas U17 lolos ke Piala Asia 2023 menjadi pukulan telak bagi sepak bola Indonesia, apalagi di tengah duka yang melanda atas insiden Kanjuruhan. Tapi tahukah, faktanya adalah entah ini kebetulan atau tidak ya, setiap peraih juara AFF pasti gagal ke Piala Asia. Seperti contoh Malaysia yang juara AFF U19 tapi justru gagal ke Piala Asia U19. Dan kini Indonesia pun alami hal yang serupa, di mana Timnas U17 juara AFF 2022 tapi justru gagal lolos Piala Asia 2022. Ada beberapa sosok yang jadi sorotan usai gagalnya Indonesia lolos ke Piala Asia U17. Yang pertama tentunya adalah pelatih Bima Sakti. Di laga kontra Malaysia, Bima Sakti blunder dengan memasang gelandang tengah yakni Crespo sebagai bek tengah berduet dengan Ahmad Zaki, lantaran absennya sang kapten Iqbal Dwi Jangge yang terkena akumulasi. Terbukti pertahanan Timnas U17 sangat rapuh karena tak ada koordinasi di lini belakang. Lalu yang jadi sorotan lain adalah Marcus Horizon. Mantan kiper Timnas Indonesia dan Persib Bandung ini pun jadi sorotan usai dirinya mengatakan
Local pride ketika timnas U16 juara Piala AFF, tapi justru dibantai Malaysia dengan skor telak, di mana kiper utama timnas U17 Handrika seolah benar-benar payah. Netizen pun menyoroti, sudah benarkah latihan kiper yang diberikan oleh Marcus Horizon? Mana local pride yang diteriakkan Marcus dulu? Gelandang Palestina yang juga mantan pemain Persib Bandung Mohamed Basim Rashid saat ini memang telah memiliki klub baru, yakni klub Samoa FC di Palestina. Namun ada yang unik nih, ternyata di klub barunya ini yang kebetulan jersinya sama berwarna biru, Rashid ternyata tetap menggunakan nomor 74 seperti yang digunakan di Persib loh. Ada alasan tertentu bagi Rashid kenapa gunakan nomor ini di klub barunya. Dalam sebuah wawancara, Rashid mengatakan akan selamanya hatinya untuk Persib. Dan nomor 74 ini adalah nomor keramat sekaligus pengingat dirinya jika dirinya pernah di Persib dan akan selamanya mengingat Persib. Padahal di klub-klub lain sebelumnya maupun di timnas, Rashid selalu gunakan nomor punggung 3. Ketika ditanya apakah akan kembali ke Indonesia khususnya ke Persib, pria berusia 27 tahun berkepala pelontos yang kabarnya akan segera menjadi haji ini mengatakan, "Saya tidak tahu karena itu rencana Allah, tapi jika saya harus kembali ke Indonesia dan bukan bermain di Persib, kemungkinan saya tidak mau karena saya tidak mau melawan Persib. Bagi saya Persib tetap di hati dan ada banyak kenangan di sana," ujar Rashid. Wah, sampai segitunya ya Habibie ini pada Persib, padahal cuma setahun loh di Persib, tapi udah dalam banget kayaknya perasaannya. Oke, kita ke update perkembangan terbaru tragedi Kanjuruhan nih. Setelah sebelumnya pihak kepolisian mengklaim tak ada satupun korban jiwa yang diakibatkan gas air mata, meskipun polisi mengatakan jika gas air mata yang digunakan memang ada yang beberapa yang sudah kadaluarsa. Tapi pihak Polri mengklaim jika korban yang meninggal ini lantaran kehabisan napas karena berdesak-desakan di pintu keluar dan terinjak-injak. Jadi gini nih, polisi mengklaim jika tak ada satupun korban yang meninggal di Kanjuruhan itu akibat gas air mata ya guys. Tapi faktanya nih ya, orang udahnya kena gas air mata yang perih dan panasnya nauzubillah, ditambah dada sesek karena menghirup gas air mata, terus lari ke pintu stadion dan desak-desakan, gimana nggak meninggal? Nggak kena gas air mata aja, kalau desak-desakan kayak gitu pasti engap. Apalagi ini ditambah mata perih, muka panas, dada ngap-ngapan, ya tewas lah orang kalau kayak gitu. Masih aja ngeles nih polisi kita ya. Nah, perkembangan terbaru tim TGIPF atau tim gabungan independen pencari fakta menyebutkan akan memanggil semua pihak termasuk Polri. Polri dianggap bukan cuma gara-gara gas air mata, tapi Polri dianggap kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Broadcast dan PT LIB serta PSSI atas tragedi Kanjuruhan ini, yakni soal jam kick off. Memang sebelumnya Polri mengklaim telah mengajukan surat pada PT LIB tentang jam kick off yang ingin dimajukan. Ini pun dari atau atas keinginan Panpel ya, tapi kala itu ditolak oleh PT LIB. Alasannya PT LIB karena kala itu adalah laga ini cuma supporter Arema yang hadir, jadi aman lah. Terus PT LIB pun bilang Broadcast butuh siaran malam. Tapi kecurigaan TGIPF ini, kenapa Polri kok manut ya alias nurut ya? Bukankah seharusnya jika pertandingan ini nggak disetujui oleh Polri, Polri berhak dong batalin pertandingan? Nah, di samping itu ada temuan baru nih, yakni adanya akomodir dari iklan rokok. Jadi gini nih, diduga ada produk rokok, ya kita tahulah merek apa kan rokok itu kan, yang mau nayangin iklannya di Indosiar dan di stadion pukul 21.30. Karena kan sekarang ini iklan rokok itu nggak boleh sembarangan live ya, harus di atas jam 21.30. Makanya produk rokok ini mengakomodirlah agar pertandingan ini dimainkan pukul 20.30. Karena pas banget ya, kalau pukul 20.30 itu dimulainya, maka jeda babak pertama itu jadinya jam setengah 10-an. Nah, sponsor ini nyogoklah istilahnya sama Panpel, polisi dan klub agar kick off dimajukan atau ditetapkan jam 20.30 aja.
Nah, fakta atau temuan ini diungkapkan oleh salah seorang anggota TGIVF, yakni Renat Kasali. Kalau ini terbukti, jadi benar-benar sadis ya. Cuma gara-gara uang, rela korbankan banyak orang. Oke, segitu aja dulu ya berita di Rio Hotspot untuk edisi kali ini ya. Kami mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan di video kali ini, baik dari segi penyampaian maupun segi kualitas video ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.